Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus kalau begitu. Baik anak-anak, sebelum belajar silahkan rapikan kembali bangkunya dan posisikan diri kalian untuk duduk senyaman-nyamannya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin memastikan kalian harus fokus terlebih dahulu. Jika Ibu bilang hokus pokus, I put my spell on you, maka kalian jawab, you put your spell on me, I'm focused. Siap? Oke, kita mulai ya. Hokus hokus, I put my spell on you. Bagus. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas sesuatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, Ibu telah mempersiapkan sesuatu. Ini. Nah, coba. Ini apa? Betul, ini peta ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di mana letak Indonesia? Di sebelah utara Australia. Ya, betul. Di sebelah sini ya. Nah, ada yang masih ingat wilayah Indonesia itu dilalui oleh garis apa? Betul ya, Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Coba kita amati kembali peta yang Ibu pegang ini. Nah, tadi kalian telah menemukan wilayah Indonesia. Nah, negara Indonesia itu ada di sebelah utara Australia ya. Di sini tepatnya. Nah, kalau untuk negara Belanda, apakah kalian tahu ada di mana? Ya, di bagian utara benua Afrika. Oke, betul. Nah, karena Belanda itu termasuk ke dalam benua Eropa, jadi letaknya itu di sebelah sini kira-kira, ya. Oke, nah sekarang kalian baca terlebih dahulu teks di dalam buku paket, yaitu Negara-negara Penjajah Nusantara halaman 98. Agar kalian bisa memahami materi yang dipelajari kali ini, maka kalian harus menyimaknya dengan baik. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menyimak penjelasan dari Ibu? Sudah siap? Bagus kalau begitu. Nah, mari kita mulai dari awal mula kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Nusantara. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa sudah mengusahakan untuk melakukan perjalanan atau penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini latar belakangnya adalah terjadinya perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Nah, perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Tordesillas. Nah, Perjanjian Tordesillas ini merupakan perjanjian yang disepakati oleh Spanyol dan Portugis untuk membagi dunia menjadi dua bagian. Adapun isi dari Perjanjian Tordesillas tersebut menyebutkan bahwa wilayah bagian barat peta dunia ini menjadi hak milik Spanyol, sementara wilayah timur ini menjadi hak milik Portugis. Nah, Perjanjian Tordesillas ini ditandatangani pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Bangsa Eropa yang pernah menjelajah dan juga menjajah Nusantara dimulai oleh bangsa Portugis. Nah,
kapal mereka ini pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol yang pertama kali mendarat di Pulau Maluku pada tahun 1521. Nah, bangsa Portugis ini melanjutkan penjelajahan samudranya hingga akhirnya sampai di Pulau Maluku. Nah, akhirnya Spanyol dan Portugis ini bertemu di satu titik, yaitu Pulau Maluku. Nah, jika kita perhatikan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat mendukung teori bahwa bumi itu bulat. Nah, mengapa? Karena telah kita ketahui bahwa dalam perjanjian Tordesillas ini, Spanyol memiliki atau memiliki hak atas wilayah barat dunia. Nah, sementara Portugis adalah wilayah timur. Nah, Spanyol ini melakukan perjalanan samudra atau penjelajahan samudra ke arah barat. Dan Portugis itu ke arah sebaliknya atau ke arah timur. Namun, setelahnya mereka dipertemukan di satu titik, yaitu di daerah Maluku. Setelah bangsa Portugis dan juga Spanyol datang ke Nusantara, kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Nah, kapal-kapal Belanda ini pertama mendaratkan kapalnya pertama kali di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sebenarnya diadakan penjelajahan samudra ini tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah di wilayah-wilayah yang potensial. Nah, kebetulan di akhir abad 16 ini di Eropa harga-harga rempah-rempah tinggi harganya. Nah, adapun faktor utama dalam terjadinya penjajahan di Nusantara oleh bangsa Barat ini yang pertama yaitu keinginan untuk mencari kekayaan atau gold. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di akhir abad 16 di Eropa ini rempah-rempah dijual secara mahal. Nah, harganya ini saking mahalnya sehingga seharga dengan emas atau gold. Maka faktor utama kita sebut sebagai gold atau mencari kekayaan. Nah, selanjutnya yaitu keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa juga ada anggapan bahwa semakin banyak tanah jajahan, maka semakin jaya negara tersebut. Nah, hal ini yang menjadikan negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk mengumpulkan tanah jajahan untuk dikuasainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain ingin mencari kekayaan dan juga kejayaan, mereka juga membawa misi khusus. Nah, misi khusus ini adalah menyebarkan agama ke daerah-daerah atau ke wilayah-wilayah kekuasaan negara-negara yang ia duduki. Nah, tugas ini dirasa dan dianggap sebagai tugas suci karena mereka beranggapan bahwa agama yang mereka percayai harus disebarkan ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu faktor berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, contohnya yaitu berkembangnya pembuatan kapal, kemudian penemuan mesiu untuk alat persenjataan, dan juga penemuan kompas. Nah, hal ini menjadikan faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Nusantara oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa. Nah, apakah kalian sudah mengerti mengenai materi tersebut? Jika ada yang belum,
Boleh acukan tangannya untuk bertanya kepada ibu? Tidak ada? Sudah paham ya semuanya? Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, Budi dan Anya. Kemudian kelompok 2 yaitu Ani dan Jojo. Nah, kelompok 3 yaitu Andi dan Nurul. Apakah ada yang belum mempunyai kelompok? Sudah semua ya? Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugasnya ini adalah membuat peta konsep. Apakah kalian membawa alat dan bahan yang sudah ditugaskan kemarin? Sudah? Bagus kalau begitu. Sekarang kita cek terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan di dalam kegiatan ini. Nah, yang pertama, kertas karton atau spotlight. Coba diangkat. Sudah bawa ya semuanya? Bagus. Nah, coba sekarang gunting. Gunting. Bawa ya semuanya? Oke, bagus. Nah, kemudian pensil. Sudah dibawa ya? Bagus kalau pensil. Nah, selanjutnya yaitu spidol. Diangkat spidolnya. Bagus. Nah, yang kemudian yaitu penggaris. Apakah dibawa semuanya penggarisnya? Dibawa? Bagus. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu lem atau perekat lainnya. Dibawa? Dibawa semua ya? Bagus kalau begitu. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 anggotanya Budi dan Anya. Kemudian kelompok 2 anggotanya Ani dan Jojo. Nah, kemudian kelompok 3 ini anggotanya Andi dan Nurul. Untuk kelompok 1 kalian bisa duduk di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 bisa duduk di sebelah sini. Dan kelompok ketiga bisa duduk di sebelah sana. Apakah mengerti? Bagus kalau begitu. Nah, apakah ada yang masih belum mempunyai kelompok? Sudah semua ya? Sekarang ibu akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, harap dibaca dengan teliti cara kerja LKPD yang telah ibu bagikan. Kemudian kalian dapat langsung mengerjakannya dan waktu pengerjaannya itu 15 menit. Nah, apakah mengerti? Bagus. Nah, ibu bagikan LKPD-nya sekarang ya. Tidak terasa waktu telah habis 15 menit. Nah, apakah kalian telah menyelesaikan tugas kelompoknya? Sudah? Pintar. Nah, sekarang kita lihat hasil pengerjaan dari masing-masing kelompok. Coba kelompok mana yang ingin memaparkan hasil kerjanya yang pertama? Boleh acukan tangannya? Nah, itu. Boleh kelompok 3 silahkan maju. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah bagus ya hasilnya. Nah, silahkan kelompok lain apakah ada yang ingin memaparkan hasil kerjanya? Oke, boleh kelompok 1 silahkan maju. Wah, bagus juga ya hasil pengerjaan kelompok 1. Coba kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang terakhir nih, coba kelompok 2 silahkan paparkan hasil pengerjaan kelompoknya. Silahkan maju. Nah, setelah mengerjakan tugas kelompok tadi, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai pekerjaan yang telah kalian selesaikan tadi. Coba ada yang ingin menyampaikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini? Silahkan Nurul.
Hebat ya Nurul, betul sekali. Faktor lain terjadinya penjajahan di Nusantara oleh bangsa Barat juga terjadi karena adanya perjanjian Tordesillas yang telah dibahas tadi. Nah, perjanjian Tordesillas ini yaitu perjanjian yang membagi dua dunia menjadi dua bagian oleh Spanyol dan juga Portugis. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain, yaitu ingin mencari kekayaan atau gold. Selanjutnya, yaitu ingin menyebarkan agama, yaitu gospel. Dan yang terakhir, yaitu ingin mencari kejayaan atau glory. Apakah kalian sudah mengerti mengenai materi yang dibahas kali ini? Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian acungkan terlebih dahulu tangannya, kemudian sampaikan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Tidak ada? Nah, baik, kalau begitu Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu dan Ibu akan beri waktu untuk pengerjaannya yaitu 5 menit. Nah, silahkan baca terlebih dahulu soal yang ada di dalam soal evaluasi, kemudian jawab dengan benar. Nah, apakah sudah mengerti? Bagus, kalau begitu Ibu akan membagikan soal evaluasi ini pada kalian. Jangan lupa beri identitas, nama, dan kelas. Apakah paham? Oke, kalau wah, tidak terasa ya, sudah 5 menit. Nah, kalian silahkan mengumpulkan soal evaluasi yang telah kalian kerjakan di meja Ibu. Sudah semua? Nah, pintar. Nah, sekarang apakah ada yang ingin menyimpulkan manfaat dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh, silahkan Anya. Pintar ya. Nah, betul. Manfaat pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui peristiwa lampau yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian dapat membaca materinya terlebih dahulu di dalam buku paket masing-masing sebelum pertemuan selanjutnya dilaksanakan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silahkan rapikan barang bawaan kalian, kemudian bereskan kembali tempat duduk kalian, meja-mejanya dirapihkan kembali sebelum pulang. Nah, sudah beres ya semuanya? Bagus. Sekarang sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga memperhatikan kembali protokol kesehatannya karena virus masih belum hilang. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.